Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum. Senangnya belajar matematika. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang KPK dan FPP. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari di bab 3 antara lain yang pertama, menentukan kelipatan bilangan. Yang kedua, kita akan belajar menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan. Yang ketiga, kita akan belajar menentukan KPK dan menyelesaikan soal cerita KPK. Yang keempat, kita akan belajar menentukan faktor bilangan. Yang kelima, kita akan belajar menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Dan yang keenam, kita akan belajar menentukan FPP dan menyelesaikan soal cerita FPP. Hari ini kita akan belajar menentukan kelipatan bilangan. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pagi hari ini yaitu KD 34, menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. KD 44, mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menentukan kelipatan bilangan dengan benar. Lalu, apa yaitu kelipatan bilangan? Ya, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Anak-anak masih ingat ya bilangan asli itu apa? Ya, betul. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1 atau dapat ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Anak-anak, sebelum kalian menyelesaikan soal tentang kelipatan bilangan, maka kalian harus tahu dulu ada 3 tipe pertanyaan tentang kelipatan bilangan. Yang pertama, ada kata seperti ini, kelipatan suatu bilangan yang kurang dari A misalnya. A ini nanti diganti dengan suatu bilangan, ya. Jadi jika ada kata kurang dari, cara mengerjakannya adalah dicari kelipatan dari bilangan itu dulu. Lalu dipilih yang kurang dari A. Nah, kalau ada kata kurang dari A, maka bilangan A-nya ini nanti tidak ikut ditulis. Paham ya? Yang kedua, kelipatan suatu bilangan yang terletak di antara A dan B. Nanti A dan B ini diganti dengan suatu bilangan. Jadi kalau ada kata yang terletak di antara, maka caranya dicari kelipatan dari bilangan itu dulu. Lalu dipilih yang terletak di antara bilangan A dan B. Tetapi bilangan A dan B tersebut tidak ikut dipilih. Paham ya? Tipe soal yang ketiga, kelipatan suatu bilangan dari A sampai dengan B. Nah, kalau ada kata dari sampai dengan, maka caranya dicari kelipatan dari bilangan itu dulu. Lalu, jika A dan B merupakan kelipatannya, maka ikut dipilih atau ikut ditulis.
Tetapi jika bukan kelipatannya, maka tidak dipilih atau tidak perlu ditulis. Paham ya? Contoh yang pertama. Tentukan kelipatan dari 3. Caranya bagaimana? Ya, betul. Caranya adalah dikalikan dengan bilangan asli. Kita mulai dari dikali 1. 1 dikali 3. Ingat, yang kuning beri warna hijau ini adalah bilangan yang mau dicari kelipatannya. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sebanyak 4 kali ya. Hasilnya sama dengan 12. Dan seterusnya. Nah, ingat anak-anak, hasil dari suatu kelipatan bilangan itu hasilnya tak terhingga. Ya, jadi kelipatan dari 3 itu adalah yang kuning beri warna merah ini, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, sekarang anak-anak cermati. Bilangan dari 3 ke 6 itu adalah bertambah 3. Lalu 6 ke 9 juga bertambah 3. 9 ke 12 juga bertambah 3. Artinya, untuk menentukan kelipatan suatu bilangan bisa dengan langkah ini ya, dikalikan dengan bilangan asli, atau bisa juga langsung dengan menuliskan hasilnya. Bagaimana caranya? Nih, perhatikan ya. Caranya adalah kelipatan dari 3. Jadi dimulai dari angka ini dulu, 3. Lalu untuk menentukan angka selanjutnya berarti bertambah 3. Karena kelipatan dari 3. Paham ya anak-anak? Jadi 3 ditambah 3 hasilnya 6. Untuk menentukan angka selanjutnya, maka ditambah 3 lagi. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Untuk menentukan angka selanjutnya, bertambah 3 lagi. 9 ditambah 3 hasilnya 12. Begitu ya anak-anak? Mudah kan? Contoh yang kedua. Tentukan kelipatan dari 5. Nah, dengan cara yang sama, kita akan mengalihkan 5 dengan bilangan asli. Mulai dari 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5. Sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Sama dengan 15. 4 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 5 adalah yang kuning beri warna merah, yaitu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, ingat anak-anak, ada tanda titik 3 di paling belakang ini menunjukkan bilangannya masih banyak lagi ya, atau tak terhingga. Nah, sekarang kita cermati lagi. 5 ke 10 itu bertambah 5 atau ditambah 5. Lalu 10 ke 15 juga ditambah 5. Lalu 15 ke 20 juga ditambah 5. Sehingga untuk menentukan kelipatan dari 5 bisa dengan cara ini atau bisa juga langsung menuliskan hasilnya. Ya, dimulai dari angka 5. Karena mencari kelipatan dari 5. Jadi 5 dulu ditulis. Lalu untuk menentukan angka selanjutnya berarti bertambah 5 menjadi 10. 10 ditambah 5 menjadi 15.
15 ditambah 5 menjadi 20, dan seterusnya. Paham ya anak-anak? Contoh yang ketiga. Kelipatan 5 yang kurang dari 50 adalah. Nah, anak-anak perhatikan ya. Jika ada kata kurang dari, maka langkah yang pertama, tentukan kelipatan 5 dulu. Kira-kira sampai mendekati 50. Kita tulis ya, kelipatan 5 yang mendekati 50 berapa saja? Ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Tetapi anak-anak cukup menuliskan sampai yang mendekati 50 saja. Kemudian, langkah yang kedua, pilih kelipatan 5 yang kurang dari 50. Jadi setelah kalian menuliskan kelipatan 5 ini, lalu kalian pilih mana saja yang kurang dari 50. Nah, sekarang Bu Ningrum tanya, kurang dari 50, berarti 50-nya ikut atau tidak? Ya, betul, tidak ikut ditulis ya. Jadi mana saja yang kelipatan 5 kurang dari 50? Nih, Bu Ningrum beri tanda lingkaran. Sehingga dapat kita tulis kelipatan 5 yang kurang dari 50 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Jadi, kelipatan 5 yang kurang dari 50 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Paham ya anak-anak? Contoh yang keempat. Kelipatan 8 yang kurang dari 42 adalah. Nah, untuk menyelesaikan contoh yang keempat, sama seperti contoh yang ketiga. Langkah yang pertama, tentukan kelipatan 8 dulu. Kira-kira yang mendekati 42. Sehingga dapat kita tulis kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Boleh lebih sedikit dari 42 juga boleh. Tetapi di sini masih banyak ya anak-anak ya kelipatan 8, tetapi kalian cukup menuliskan sampai sini saja. Kemudian, langkah yang kedua, pilih kelipatan 8 yang kurang dari 42. Nah, dari bilangan ini yang sudah kalian tulis, kalian pilih mana saja yang kurang dari 42. Nah, kita beri tanda lingkaran. Oh, berarti kelipatan 8 yang kurang dari 42 itu ada 8, 16, 24, 32, dan 40. Paham ya anak-anak? Jadi, kelipatan 8 yang kurang dari 42 adalah 8, 16, 24, 32, dan 40. Contoh yang kelima. Kelipatan 4 yang terletak di antara 10 dan 30 adalah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di sini ada kata terletak di antara. Maka nanti bilangan 10 dan 30 itu tidak usah dipilih atau tidak usah ditulis. Sehingga cara mengerjakannya adalah langkah yang pertama, tentukan kelipatan 4 dulu sampai kira-kira yang mendekati 30. Nih, karena di soal di sini bilangan terbesarnya adalah 30. Jadi yang paling mendekati 30. Berapa saja ya? Nah, kita tulis kelipatan 4 yaitu dimulai dari 4,
lalu 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kemudian dari kelipatan 4 ini yang sudah kalian tulis, lalu kalian pilih mana yang terletak di antara 10 dan 30. Yuk. Ya, jadi langkah yang kedua, pilih kelipatan 4 yang terletak di antara 10 dan 30. Mana saja anak-anak? Ya, betul. Ya, jadi yang terletak di antara 10 dan 30 itu ada 12, 16, 20, 24, dan 28. Kenapa 4 dan 8-nya tidak ikut ditulis? Karena 4 dan 8 itu sebelum bilangan 10. Dan 32 kenapa tidak ditulis? Karena 32 itu bilangan setelah 30. Jadi yang hanya ditulis 12, 16, 20, 24, dan 28. Jadi, kelipatan 4 yang terletak di antara 10 dan 30 yaitu 12, 16, 20, 24, dan 28. Paham ya anak-anak? Contoh yang keenam. Kelipatan 7 yang terletak di antara 21 dan 50 adalah. Nah, anak-anak, contoh yang keenam ini sama seperti contoh yang kelima. Ada kata terletak di antara. Maka nanti bilangan 21 dan 50-nya tidak usah ditulis. Sehingga langkah yang pertama, tentukan kelipatan 7 dulu. Kira-kira yang mendekati 50. Sehingga dapat kita tulis kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan seterusnya. Langkah yang kedua, pilih kelipatan 7 yang terletak di antara 21 dan 50. Nah, jadi dari bilangan kelipatan 7 yang sudah kalian tulis ini, pilih mana yang terletak di antara 21 dan 50. Tetapi 21 dan 50-nya tidak usah ditulis. Sehingga diperoleh 28, 35, 42, dan 49. Jadi, kelipatan 7 yang terletak di antara 21 dan 50 adalah 28, 35, 42, dan 49. Paham ya anak-anak? Contoh yang ketujuh. Kelipatan 2 dari 10 sampai dengan 20 adalah. Nah, di contoh yang ketujuh ini ada kata dari sampai dengan. Ingat, kalau ada kata dari sampai dengan, maka bilangan 10 dan 20-nya ditulis jika merupakan kelipatan dari 2. Oke. Jadi langkah yang pertama, kita tentukan kelipatan 2 dulu. Kira-kira sampai yang mendekati 20. Karena di sini bilangan maksimalnya 20. Sehingga diperoleh kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan seterusnya. Langkah yang kedua, pilih kelipatan 2 dari 10 sampai dengan 20. Mana saja anak-anak? Nih, dari bilangan ini, mana kelipatan 2 dari 10 sampai dengan 20. Sekarang 10. 10 itu merupakan kelipatan 2 tidak? Ya, maka nanti 10 juga ikut ditulis. 20. 20 kelipatan dari 2 tidak? Ya, maka nanti ikut ditulis. Atau kita beri tanda lingkaran dulu mana saja yang kelipatan 2 dari 10 sampai dengan 20. Ya, betul. Ada 10, 12, 14,
16, 18, dan 20. Jadi, kelipatan dari 2 ya, dari 10 sampai dengan 20 yaitu 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Paham anak-anak? Contoh yang ke-8. Kelipatan 6 dari 15 sampai dengan 36 adalah. Nah, contoh yang ke-8 ini sama seperti contoh yang ke-7. Yaitu ada kata dari sampai dengan. Maka nanti 15 dan 36-nya itu ditulis jika merupakan kelipatan dari 6. Langkah yang pertama, tentukan kelipatan 6 dulu. Kira-kira yang mendekati 36 ya. Karena di sini bilangan terbesarnya sampai 36 saja. Sehingga dapat kita tulis kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Langkah yang kedua, pilih kelipatan 6 dari 15 sampai dengan 36. Nah, mana saja anak-anak? Coba kalian lihat ya. 6 ikut tidak? Tidak. 12? Tidak. 18? Iya. 24? Iya. 30? Iya. 36? Iya, karena ada kata sampai dengan 36. Dan 36 itu merupakan kelipatan dari 6, maka ikut ditulis. Kita beri tanda lingkaran. Oke, dapat kita tulis ada 18, 24, 30, dan 36. Jadi, kelipatan 6 dari 15 sampai dengan 36 yaitu 18, 24, 30, dan 36. Paham anak-anak? Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya sudah paham ya materi tentang menentukan kelipatan bilangan. Nah anak-anak tetap semangat ya belajarnya di rumah. Selalu rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Terima kasih anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.